Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di Jasmine Pati dalam mata kuliah akuntansi pemerintah pusat. Oke, teman-teman semuanya, video kali ini adalah video lanjutan dari materi jurnal penyesuaian yang sebelumnya sudah ada di video berjudul Akuntansi Pemerintah Pusat Jurnal Penyesuaian Part 1. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian keduanya. Sebelumnya di video bagian 1 kita sudah membahas mengenai pengertian jurnal penyesuaian dan juga kita sudah membahas jurnal penyesuaian jenis deferral dan juga akrual. Nah, untuk video kali ini part 2 akan membahas mengenai jurnal penyesuaian lainnya dan juga jurnal koreksi. Nah, jurnal penyesuaian lainnya adalah jurnal-jurnal yang tidak masuk di akrual dan deferral. Yang pertama adalah terkait penyisihan piutang. Nah, aset berupa piutang di neraca harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Estimasi penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan menganalisis kualitas ketertagihan piutangnya. Oke, jadi dihitung berdasarkan kualitas piutangnya dan juga mengenai tarifnya itu sudah diatur dalam ketentuan mengenai pedoman akuntansi penyisihan piutang tak tertagih. Nah, jika estimasi nilai penyisihan piutang tak tertagihnya lebih besar dari saldo penyisihan piutang tak tertagih yang ada, maka akan dijurnal sebagai berikut. Yang pertama, beban penyisihan piutang tak tertagih di debit dan di kreditnya adalah penyisihan piutang tak tertagih. Namun, jika estimasi nilai penyisihan piutang tak tertagihnya lebih kecil dari saldo penyisihan piutang tak tertagih yang ada, maka jurnalnya kebalikan dari jurnal sebelumnya, di mana bagian debit adalah penyisihan piutang tak tertagih dan di bagian kredit adalah beban penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya adalah mengenai penyusutan dan amortisasi. Penyusutan ini adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Kalau untuk aset tetap berwujud menggunakan penyusutan, sementara untuk aset tetap tidak berwujud menggunakan amortisasi namanya. Sama-sama disusutkan sesuai dengan periode akuntansi dalam jangka waktu tertentu. Jurnalnya adalah di debit sebagai beban penyusutan atau beban amortisasi, dan di kreditnya adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap atau amortisasi aktiva tidak berwujud. Lanjut mengenai kas lainnya di bendahara pengeluaran. Apa itu? Itu adalah kas lain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya itu bisa berupa pajak yang belum disetor dan uang pihak ketiga yang belum diserahkan. Misalnya honor pegawai dan uang perjalanan dinas. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya di debit adalah kas lainnya di bendahara pengeluaran dan di kreditnya adalah utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor atau utang kepada pihak ketiga. Lanjut lagi mengenai kas di bendahara penerimaan. Kas di bendahara penerimaan satker yang masih ada pada akhir periode pelaporan mengindikasikan masih adanya penerimaan negara yang belum disetor ke kas negara. Adanya penerimaan negara tersebut kemudian belum diakui, lalu belum diakui sebagai pendapatan di laporan realisasi anggaran, tetapi harus diakui sebagai pendapatan dalam laporan operasional. Jurnalnya adalah kas di bendahara penerimaan bagian debit dan di kreditnya dicatat sebagai pendapatan PNBP. Berikutnya lagi adalah kas lainnya di bendahara penerimaan. Kalau tadi kas di bendahara penerimaan, kalau ini kas lainnya. Yaitu tidak semua kas yang ada di pengelolaan bendahara penerimaan adalah hak pemerintah
yang bisa diakui sebagai pendapatan. Misalnya uang jaminan lelang. Kemudian uang jaminan lelang ini nantinya akan dikembalikan kepada peserta lelang yang bukan pemenang lelangnya. Maka akan dibuat jurnalnya, yaitu kas lainnya di bendahara penerimaan, dan di kreditnya adalah dana pihak ketiga, artinya akan dikembalikan nanti kepada pihak ketiga. Ya, kemudian untuk potongan pajak yang belum disetor ke kas negara, maka jurnalnya adalah kas di bendahara penerimaan, dan di kreditnya adalah utang pajak bendahara penerimaan belum disetor. Baik. Berikutnya mengenai reklasifikasi piutang. Apabila pada akhir tahun TPA ini adalah tagihan penjualan angsuran, sementara TP adalah tuntutan perbendaharaan dan TGR adalah tuntutan ganti rugi. Ya, apabila terdapat ketiga jenis ini atau piutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo atau kemungkinan dapat diterima atau diharapkan dapat diselesaikan dalam 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir, maka dapat dilakukan reklasifikasi ke dalam bagian lancar TPA, TP atau TGR atau piutang jangka panjang lainnya. Nanti itu di bagian debit dan di bagian kredit adalah piutang terhadap TPA, TP, TGR, dan piutang jangka panjang. Berikutnya adalah persediaan. Jurnal untuk persediaan ini adalah di mana akhir tahun Satker harus melakukan opname fisik atau stok opname atas persediaan untuk memastikan kesesuaian fisik dengan catatan persediaan. Apabila ada perbedaan, maka perlu dilakukan penyesuaian data persediaan. Jika stok opname-nya lebih kecil dari catatan, maka jurnalnya adalah beban persediaan pada persediaan. Tapi sebaliknya, kalau lebih besar dari catatan, maka persediaan di debit, beban persediaannya di kredit. Berikutnya mengenai kelebihan pembayaran pajak atau PNBP. Kelebihan pembayaran pajak atau PNBP terjadi jika jumlah pajak atau PNBP yang dibayar lebih besar dari yang terutang. Nah, apabila terjadi di akhir periode pelaporan, terjadi kelebihan pembayaran pajak atau PNBP namun pengembaliannya belum direalisasikan, maka Satker akan mencatat sebagai utang kelebihan bayar pajak. Untuk kelebihan pajaknya akan dicatat sebagai pendapatan pajak atau bea dan atau cukai pada utang kelebihan bayar pajak. Nah, kalau untuk PNBP berarti pendapatan PNBP pada utang kelebihan bayar PNBP. Berikutnya terkait uang muka belanja. Uang muka belanja merupakan pembayaran di muka atas belanja yang diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai atau rekanan menyerahkan hasil jasanya. Jurnalnya nanti akan dibuat sebagai berikut. Uang muka belanja dan belanjanya harus dirinci belanja apa ya. Lalu pada beban atau persediaan DDR atau BDR. Baik, demikianlah mengenai jurnal penyesuaian lainnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam jurnal koreksi. Yang pertama adalah koreksi mengenai beban aset. Jadi, aset menjadi beban atau sebaliknya, atau beban menjadi aset dapat dilakukan apabila ada kesalahan pembedanan pada akun belanja yang tidak dapat dilakukan relat SPM. Jadi, surat pemerintah membayarnya sudah keluar dan tidak bisa dikoreksi. Ketidaksesuaian akun belanja ini menyebabkan timbulnya persediaan atau aset yang belum diregister di neraca ada akun tersebut, lalu timbul beban dalam laporan operasional. Kemudian tidak bisa tereliminasi secara otomatis. Jadi sampai akhir periode pelaporan tidak dilakukan revisi anggaran atau ralat dokumen regularisasi belanja. Sehingga perlu dilakukan koreksi akuntansi untuk mengeliminasi akun aset yang belum diregister dari neraca dan juga akun beban dari laporan operasional. Nah,
Misalnya yang pertama untuk akun belanja barang persediaan yang digunakan bukan untuk pengadaan barang persediaan tetapi untuk beban yang lain. Misalnya, Satker ABC terlanjur merevisi seluruh akun 521111 ke akun 521811, termasuk di dalamnya anggaran untuk membayar honor petugas keamanan. Dan karena pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi, sehingga Satker ABC membayar honor tersebut menggunakan akun 2521811. Maka dibuatlah jurnal koreksi, yaitu adalah beban barang dan jasanya akan didebet, namun di kreditnya akan dicatat sebagai persediaan yang belum diregister. Yang kedua, jika akun belanja modal digunakan untuk menghasilkan aset ekstra kompatibel. Misalnya, Satker ABC membeli kursi sebanyak yang memiliki nilai di bawah kapitalisasi. Harusnya dicatat pada akun 521111 tapi dicatat dibebankan pada akun 53111. 532111. Nah, karena tidak ada revisi pada anggaran ataupun meralat SPM-nya, dibuatlah jurnal koreksi sebagai berikut. Beban aset ekstra kompatibel ada di debit dan di kreditnya adalah aset tetap yang belum diregister. Yang ketiga, akun belanja modal digunakan bukan untuk perolehan atau perkembangan aset tetap lainnya. Misalnya, ada Satker ABC terjadi kesalahan penerbitan SPM di mana pengeluaran untuk mengecat gedung harusnya dibebankan pada akun belanja barang pemeliharaan, tapi malah dibebankan pada akun belanja modal dan tidak bisa diralat SPM-nya. Sehingga dibuat jurnal koreksi beban pemeliharaan pada aset tetap yang belum diregister. Berikutnya, akun belanja yang seharusnya tidak menghasilkan persediaan atau aset tetap atau aset lainnya tapi digunakan untuk perolehan atau pengembangan persediaan aset tetap aset lainnya. Satker ABC melakukan pengadaan persediaan aset tetap aset lainnya dengan belanja 521111 harusnya dibebankan pada akun 5218 sekian atau 52 sekian sekian. Karena tidak dapat revisi anggaran atau SPM, maka dibuatlah jurnal koreksi, yaitu adalah persediaan aset tetap atau aset lainnya yang belum diregister pada beban keperluan perkantoran. Ada juga jenis koreksi lainnya, misalnya koreksi ini merupakan koreksi yang dilakukan untuk menyelesaikan akun-akun non-barang milik negara, misalnya kas, piutang, utang, dan lain-lain pada neraca periode pelaporan sebelumnya. Jadi periode pelaporan sebelumnya ada kesalahan sehingga harus dilakukan koreksi. Ya, untuk akun-akun non-BMN ya. Jadi makanya jurnalnya adalah aset non-BMN atau kewajiban pada koreksi lainnya. Yang ketiga adalah koreksi antar beban, yaitu adalah koreksi yang terlanjur dicatat pada akun yang salah menjadi akun beban yang seharusnya. Kesalahan ini terjadi karena dalam pengelolaan anggaran menimbulkan beban yang tidak seharusnya pada laporan operasional, sehingga perlu dibuatkan koreksinya. Nah, koreksinya misalnya gimana? Contoh, Satuan Kerja ABC mencatat pembayaran tagihan listrik menggunakan akun pemeliharaan gedung. Harusnya menggunakan akun belanja, langganan, daya, dan jasa. Udah salah tuh ya akunnya ya. Sehingga dibuat koreksi, yaitu adalah aset non-BMN atau kewajiban pada koreksi lainnya. Baik, demikianlah materi mengenai jurnal penyesuaian lainnya dan juga jurnal koreksi atas pencatatan dalam akuntansi pemerintah. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya mengenai materi-materi lain dalam akuntansi pemerintah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.